Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 2401010052 dari kelas manajemen 24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ATSM KPK. Untuk soalnya diketahui yang pertama itu sebuah UMKM memproduksi dua produk. Untuk produk A atau X1 dan untuk produk B disebut X2. Keuntungan untuk per unitnya untuk produk A atau X1 itu 5 juta, untuk produk B atau X2-nya itu 4 juta. Diketahui fungsi kendalanya itu yang pertama 2X1 plus X2 kurang dari 18. Untuk fungsi kendala yang kedua itu X1 plus 3X2 kurang dari 24. Untuk fungsi tujuan atau Z-max-nya itu 5X1 plus 4X2. Yang ditanyakan untuk yang pertama itu metode grafik atau gambar daerah variabel dan menentukan titik pojok lalu menentukan nilai yang memaksimalkan. Untuk yang kedua itu metode simplex, yaitu membuat tabel dan menentukan nilai maksimal. Yang pertama itu untuk membuat metode grafik itu mengubah persamaan baris. Untuk persamaan barisnya yang diubah yaitu 2X1 plus X1 sama dengan 18, lalu X1 plus 3X2 sama dengan 24. Yang pertama yaitu menentukan garis batas kendala. Untuk kendala yang pertama yaitu 2X1 plus X2 sama dengan 18, lalu 2 plus 0 sama dengan 18, X1-nya sama dengan 18, dan untuk hasilnya yaitu X1 sama dengan 18 per 2 yaitu 9. Untuk X2-nya yaitu 2X1 plus X2 sama dengan 18, 0 plus 1 sama dengan 18, X2 sama dengan 18 per 1, nanti jumlahnya untuk X2 itu 18. Jadi titik kendala untuk kendala yang pertama itu 9,18. Untuk kendala yang kedua itu X1-nya sama dengan X1 plus 3X2 sama dengan 24, lalu X1 plus 0 sama dengan 24, X1 sama dengan 24 per 1, jadi hasilnya X1 sama dengan 24. X2-nya yaitu X1 plus 3X2 sama dengan 24, 0 plus 3X2 sama dengan 24, X2-nya sama dengan 24 per 3, jadi X2-nya itu 8. Jadi untuk titik kendala yang kedua yaitu 24,8. Lanjut untuk grafiknya, itu yang pertama, jika X1 sama dengan 9, maka 2X1 plus X2 sama dengan 18. Lalu kita masukkan X1-nya itu 9, jadi 2 kali 9 plus X2 sama dengan 18. Jadi 18 plus X2 itu sama dengan 18. Jadi X2-nya sama dengan 0. Untuk Z-max-nya sama dengan 5X1 plus 4X2, jadi sama dengan 5 kali 9 plus 4 kali 0. Jadi hasilnya 45 plus 0, jadi sama dengan 45. Untuk yang kedua, yaitu X1 plus 3X2 sama dengan 24. Itu untuk X2-nya. Lalu untuk X1-nya itu 2X1 plus X2 sama dengan 18. Jadi nanti hasilnya 2X1 plus 6X2 sama dengan 48, dan 2X1 plus X2 sama dengan 18. Jadi untuk 5X2-nya sama dengan 30, X2-nya sama dengan 30 per 5, jadi X2-nya itu 6. Maka untuk X1 dapat dicari dengan X1 plus 3X2 sama dengan 24, X1 plus 3 kali 6 sama dengan 24, X1 plus 18 sama dengan 24. Jadi untuk X1-nya itu sama dengan 6. Untuk Z max-nya itu sama dengan 5X1 plus 4X2. Lalu 5 kali 6 plus 4 kali 6 sama dengan 30 plus 24. Jadi hasilnya 54. Lalu yang ketiga, jika X2-nya sama dengan 8, maka X1 plus 3X2 sama dengan 24,
X1 plus 3 kali 8 sama dengan 24. X1 plus 24 sama dengan 24, jadi X1-nya sama dengan 0. Jadi untuk Z max-nya kita masukkan 5X1 plus 4X2 sama dengan 5 kali 0 ditambah 4 kali 8. Jadi hasilnya 32. Jadi untuk titik yang paling optimal itu adalah titik nomor 2. Yang kedua yaitu menggunakan metode simplex. Untuk bentuk umumnya yaitu Z sama dengan 5X1 plus 4X2. Sedangkan untuk bentuk standarnya itu Z dikurangi 5X1 dikurangi 4X2. Untuk fungsi kendalanya kita ubah dari yang 2X1 plus X2 kurang dari 18 menjadi 2X1 plus X2 plus X1 sama dengan 18. Dan untuk fungsi kendala yang kedua, X1 plus 3X2 kurang dari 24 menjadi X1 plus 3X2 plus S2 sama dengan 24. Untuk tabel simplexnya, kita masukkan untuk X1-nya itu 2, 1, 1, 0, 18. Untuk indeksnya 18/2. Jadi hasilnya 9. Untuk S2-nya, kita masukkan 1, 3, 0, 1, 24. Jadi untuk indeksnya itu 24/1 sama dengan 24. Untuk Z-nya hasilnya menjadi min 5, min 4, 0, 0, 0. Selanjutnya yaitu mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Untuk variabel basisnya, untuk X1 kita masukkan yang pertama 1, lalu 1/2, 1/2, 0,2, dan untuk NK-nya 9. Untuk S2-nya kita masukkan 0, 5/2, min 1/2, 1. Untuk NK-nya 15. Untuk Z-nya kita masukkan 0, min 3/2, 5/2, 0, dan NK-nya 45. Selanjutnya yaitu mencari nilai baru. Untuk baris X1, nilai lamanya yaitu 2, 1, 1, 0, 18. Untuk nilai barunya 2/2, 1/2, 1/2, 0/2, 18/2. Jadi hasilnya 1 setengah setengah 0/2, 9. Untuk baris S2-nya nilai lamanya yaitu 1, 3, 0, 1, 24, dan untuk nilai barunya 1 setengah setengah 0, 9. Hasilnya itu 0, 5/2, min 1/2, 1, 15. Begitupun untuk yang baris Z. Karena yang di atas itu masih ada yang negatif, jadi kita mengganti tabel variabel basisnya. Jadi kita masukkan untuk X1-nya itu 1, 1/2, 1/2, 0/2, untuk NK-nya 9, dan untuk indeksnya itu 9/1/2. Jadi sama dengan 18. Untuk S2-nya itu kita masukkan 0, 5/2, min 1/2, 1, 15, dan untuk indeksnya itu 15, 5/2 sama dengan 6. Jadi untuk Z-nya itu 0, min 3/2, 5/2, 0, dan NK-nya 45. Yang selanjutnya itu kita masukkan variabel basis yang baru, mencari nilai baru. Untuk baris S2-nya itu nilai yang lama itu 0, 5/2, min 1/2, 1, 15. Untuk menghitungnya itu, untuk contohnya baris yang X1 itu, misal nilai lamanya 1, nanti dikali 1/2, lalu hasilnya nanti dikurangi nilai lama yang pertama yaitu 1 tadi. Terus untuk yang baris Z-nya itu nilai lamanya itu 0, min 3/2, 5/2, 0, 45. Untuk nilai barunya itu 0, 0, min 1/5, 2/5, dan 6. Jadi hasilnya itu
0, 0, 11 per 5, 3 per 5, 54. Jadi untuk Z max-nya kita hitung yaitu 5x1 plus 4x2 sama dengan 5 dikali 6 plus 4 dikali 6 sama dengan 30 plus 24. Jadi hasilnya 54. Jadi hasilnya sama dengan metode grafik yang pertama tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.